Seperti juga ini Pak ya, tentang kita di MAJT, Museum Jawa Tengah itu kan juga perpaduan 3 kebudayaan Pak ya. Oh betul, iya. Ada Jawa, kemudian Barat, kemudian juga ada Arab. Nah ini kan juga perlu kita gali makna dari bagaimana kita harus bisa sebagai orang Jawa Mas Aldi ya, harus digowo itu Jawa nih. Kemudian ada Arab itu digarap. Kemudian Barat diruat itu seperti apa Pak ya? Jawa digowo karena kita sebagai orang Jawa ini jangan sampai identitas Jawa kita ini hilang. Karena terkikis oleh peradaban Barat dan juga peradaban Arab. Ada lagi namanya nanti gending pangkur. Pangkur ngelingke menungso bakale mungkur. Artinya ngelingke menungso kudu ngungkurke kadonyan. Oh, menghindari dunia. Artinya sudah mulai mengurangi untuk cinta dunia. Zuhud ya. Walaupun kita punya dunia tapi jangan terlalu cinta ya. Betul. Karena mungkin dia merasa bahwa beragama Islam dia tuh jadi meniru budaya-budaya orang Arab. Yang harus Arab, jadi orang Arab tuh ya. Karena diasosiasikan itu Arab itu sebagai Islam, Islami gitu kan. Gimana kita belajar budaya Jawa? Misal kita bilang kayak gini lah, ayo kita pelajari budaya Jawa. Tapi mereka itu bingung, saya mau melajari dari mana? Gitu. Karena sekarang memang yang literasi. tua saja kadang juga nggak paham tuh ya. Untuk menumbuhkan lagi. Ini kan kita juga di dunia digital juga. Untuk menumbuhkan lagi itu mungkin kita perlu beradaptasi juga Mas Anies di dunia digital. Karena kan mungkin anak-anak nggak suka karena mereka nggak terlalu familiar. Betul. Karena yang dilihat di HP ya budaya-budaya dari luar. Iya betul. Nggak tahu bahwa sebenarnya itu memang budaya kita itu lebih apa ya, maknanya itu lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MAJT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar audio Dai dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memudahkan hidup kita di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Pemirsa MAJT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar audio Dai dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di program ngopi ngaji online perkara Islam. Dan seperti biasa, ini ngopi kali ini saya juga ditemani teman ngopi saya ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas. Sehat Mas Aldi? Alhamdulillah sehat. Mas Anies gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Aldi ini sudah sampai episode berapa ini? 253. Ini sudah sampai 253 subhanallah. Nah ini kita juga kedatangan tamu kita ini luar biasa. Ini beliau sibuknya luar biasa. Sibuk bukan soal urusan tentang kerja Pak Mas Aldi, tapi dakwah. Oh iya, bermanfaat untuk umat. Ya. Gitu ya. Alhamdulillah. Ini beliau adalah Haji Abdurrahim Al-Muhsin. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Yai? Alhamdulillah doanya Mas Anies. Mas Anies juga sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Aldi sehat. Alhamdulillah. Mas Aldi sekarang wajahnya bertambah mencorong. Karena apa Pak Yai? Ya karena pengaruh psikologis Dan biologis. Ya, dan karena biologis. pengantin baru. Pak Yai. Iya, masya Allah. Baru terus ya dari kemarin. Tambah seger. Nah Pak Yai ini jenengan sudah datang ke sini, kemudian kita juga sesuai dengan pembahasan yang sering jenengan sampaikan ketika dakwah. Beliau kan juga tertarik juga dengan sangat kental lah dengan budaya Jawanya saja gitu kan. Tentang apa Mas Aldi kira-kira? Jadi kita akan membahas tentang Jawa digowo, Arab digarap, terus Barat diruat gitu. Oh, berarti ini tentang apa ya? Akulturasi budaya atau gimana Mas Aldi? Ya termasuk kayak gitu juga kan Mas Anies. Kan kita juga hidup di tengah arus peradaban juga kan. Ada Arab, kemudian juga Barat. Nah kita sebagai orang Jawa itu biar nggak kehilangan identitas kita. Itu gimana? Nanti juga kita akan membahas, beliau ini kan juga
agamanya oke, ya kan. Ini ada unsur-unsur Arabiknya juga kan beliau. Ini kayak apa ya? Pakaian beliau ini sudah akulturasi budaya ini. Oh iya. Iya. Ada batiknya juga. Iya, ini Jawa. batik Jawa. Oke. Ini ya, ini- ini juga budaya kita juga ini. Jawa, tapi juga ada versi baratnya ini. Betul, iya. Kemudian ada Apa itu namanya? Ini Imamah. imamahnya ini. Iya. Ini Ini kan identik dengan Arab Arabia, ya. ya, Arabia, Arabik. Seperti juga ini Pak ya, tentang kita di MAJT, Institut Jawa Tengah itu kan Oh juga iya. perpaduan 3 kebudayaan Pak ya. Oh betul, iya, iya, iya. Ada Jawa, kemudian Barat, Hmm. kemudian juga ada Arab. Iya, iya. Nah ini kan juga perlu kita gali makna Betul. dari bagaimana kita harus bisa sebagai orang Jawa Mas Aldi ya, Iya. harus digowo itu Jawa nih. Kemudian Betul. ada Arab itu digarap. Digarap. Kemudian Barat diruat itu seperti Diruat. apa Pak ya ini Pak ya? Anjay. Maknanya gimana? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para pemirsa MAJT TV dan juga sahabat ngopi dan juga para pemirsa juga pendengar Radio Dais dimanapun berada. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita masih diberikan kesempatan kembali bisa mengudara ngaji bersama lewat ngopi ngaji online perkara Islam. Biasa ditemani oleh host kita yang ganteng-ganteng, ya, Mas Anis sama Mas Aldi. Tapi alhamdulillah masih gantengan Mas Aldi karena Mas Aldi sudah laku duluan, Mas Anis Wes, dulu. ayo ya. Saya kalah ini Pak ya. Kalah ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini para kameramen juga segera laku. Amin, amin. Ini masih pada sekolah SMK. Oh gitu ya, 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 ya. Jangan sampai kayak Mas Anis nanti menjadi Golkar, golongan Kasep Rabi. Oh, kira partai Pak ya. Guyon Mas Anis. Nggih. Terkait dengan kata-kata Jawa digowo, Arab digarap, Barat diruat. Itu sebetulnya kata-kata dari para pendahulu kita, ulama-ulama atau para kiai, para alim yang terdahulu itu sudah sering mengatakan seperti itu. Dan tapi kata-kata itu lama sekali tidak terungkap lagi. Ya, makanya di acara ngopi ini diungkap kembali. Diingatkan lagi. Iya, diingatkan kembali. Artinya Jawa digowo karena kita sebagai orang Jawa ini jangan sampai identitas Jawa kita ini hilang. Karena terkikis oleh peradaban Barat dan juga peradaban Arab. Padahal yang namanya budaya itu adalah merupakan identitas suatu bangsa. Iya. Jadi suatu bangsa itu bisa dilihat dengan identitas kebudayaannya. Kalau budaya kita ini sudah luntur karena terkikis oleh budaya-budaya Barat dan Arab, nanti kita akan kehilangan jati diri kita sebagai orang Jawa. Iya. Dan jati diri kita sebagai orang Jawa ini sebagai identitas kita. Kalau hilang itu malah nanti bisa lagi Pak ya. Iya, kalau sudah hilang itu untuk menumbuhkan lagi itu sangat susah budaya itu. Iya. Makanya di situ ada Jawa digowo. Yang pertama yang dimaksud Jawa digowo itu artinya pertama adalah masalah Jawa itu adalah tata krama, subosito anggaungguh atau akhlakul karimah. Sebagai orang Jawa, dimanapun kita berada, adab kita sebagai orang Jawa harus kita tampakkan. Misalnya ketika kita di Arab, orang Arab itu kalau berjalan melewati orang-orang yang duduk, itu tidak ada yang membungkukkan punggung. Nggih, ora ono sing napa ndingkluk ndak ada. Wis pokoke yo nyak gitu. Apalagi tangan apa namanya ditaruh ke bawah. Iya. Ya, amit-amit lah. Itu di sana enggak ada. Dan bahkan orang sujud aja kadang dilangkahi. Ya kalau orang Jawa kan enggak. Orang Jawa itu enggak. Makanya saya juga pernah mendapatkan ilmu dari kiai saya. Kalau pengen olah rasa itu tiru orang Jawa. Jadi kalau ingin olah rasa itu tiru orang Jawa. Karena orang Jawa itu rasanya paling tinggi. Makanya itu banyak simbol-simbol Pak ya. Betul. Ya makanya orang Jawa itu luar biasa. Makanya kalau kita di Arab atau dimanapun saja,
Kalau walaupun pakai gamis, walaupun pakai udeng-udeng, tapi kok ngelewati orang, itu kok bungkuk sedikit, mesti wong Jawa. Wong Jawa. Walaupun pakai apa gamis. Walaupun pakai gamis, walaupun pakai imamah, itu kok lewat di antara orang-orang yang duduk kok membungkukkan punggungnya, itu berarti orang Jawa kelihatannya. Makanya Tambah kadang nyuwun sewu gitu. nyuwun sewu ya, padahal ning Arab lho. Ning Arab tapi nyuwun sewu. Ini yang pertama, jadi yang dimaksud Jowo digowo itu adalah kita harus mempertahankan akhlaknya orang Jawa yang penuh tepo seliro, tenggang rasa, anggah ungguh sopan santun. Itu dimanapun kita berada, walaupun nanti kita misalnya yang masih muda-muda kuliah di Arab, di Mesir misalnya, atau kuliah di Mekah, di Madinah, atau di Kairo, dimanapun saja, ini anggah ungguh sopan santun kita orang Jawa jangan sampai ditinggalkan. Yang kedua, masalah budaya Jawa. Budaya. Jowo digowo ini jangan sampai orang Jawa kehilangan budaya Jawanya Mas Aldi. Budaya yang seperti apa itu Pak? Yang nggak perlu budayanya orang Jawa itu diantaranya dari dulu itu ada gending-gending Jowo. Gending itu apa Pak? Gamelan itu Pak. Gamelan. Gending Jowo itu lagu-lagu Jowo Mas. Lagunya. Lagunya. Ya termasuk juga alat-alat musiknya. Gamelan itu. Ya sekarang alat musik atau gamelan Jawa itu kan hampir jarang ada yang main. Ya artinya sekarang itu mudah disatukan atau ditirukan dengan organ. Dengan disket. Iya. Jadi kalau di situ semua kan bisa ya. Kalau kita pakai organ terusan pakai disket itu kan mau gending-gending Jawa apapun saja bisa. Tapi kalau main langsung nggak bisa ya? Nggak bisa. Iya. Karena kan padahal di peralatan itu kan ada filosofi juga. Betul, yang mungkin bisa mengolah rasa kita kan Pak. Itu kalau nggak tahu kan nggak bisa mengetahui maknanya itu kan. Betul, sebetulnya juga dalam sekali ya. Nah, artinya gini, jadi kalau bisa nanti para pemuda-pemudi kita, para remaja kita ini hendaknya mau belajar lagi, menggali lagi tentang budaya Jawa. Di antaranya harus tidak hanya alat musik tapi minimal tahu lagu-lagu Jawa. Contoh Pak Yai kan dengan sering juga melantunkan. Iya, contohnya misalnya ada Dandang Gulo yang terkenal. Ini kan banyak sekali anak-anak muda kita yang tidak hafal Dandang Gulo. Padahal syair-syair Dandang Gulo yang tersirat di situ tuh luar biasa. Contohnya misalnya saya sampaikan ini. Semut ireng anak-anak sapi kebobong kang nyabrang bengawan kiyong gondang ilang buntute sekarang ini anak-anak muda jarang yang bisa nembang Jawa. Ini kok kayak dalang jenengan. Ya ternyata itu mengandung arti yang sangat luar biasa. Semut ireng anak-anak sapi. Mungkin Mas Aldi kadang belum paham itu. Belum paham. Belum Mas Aldi juga ya. Semut ireng anak-anak sapi. Semut itu kan hewan yang paling kecil termasuk di antara hewan-hewan yang kecil itu semut ya. Semut ireng itu hewan yang kecil. Tapi kok anak-anak sapi. Semut tapi punya anak sapi. Padahal kalau kita pahami bersama, sebesar-besarnya semut dibanding paling kecil-kecilnya sapi tetap masih besar sapi. Sak cilik-cilik sapi dibanding paling gede-gedene semut isih gede sapi. Tapi kok ada semut mana sapi. Ini kalau tidak Sunan Kalijogo yang bikin syair, itu pasti diprotes banyak orang. Karena wali yang bikin, akhirnya apa toh intisarinya itu? Ternyata Mas Aldi, ternyata semut ireng anak-anak sapi itu lambangnya ada orang tua yang dari orang-orang kalangan kecil, orang-orang biasa. Wong tuane ya bodho lenga-lengo, ora iso nulis, ora iso maca. Tapi karena punya himmatun aliyah, punya cita-cita yang tinggi dan mau riyadhah, mau tirakat, akhirnya punya anak, melahirkan anak yang hebat. Jadi orang besar. Mungkin jadi presiden, mungkin jadi wakil presiden, jadi menteri,
mungkin jadi ulama yang besar. Iya. Padahal lahir dari orang Biasa. kecil, orang biasa. Ya itu kan luar biasa sebetulnya. Itu semut ireng, Anak-anak sapi. anak-anak sapi. Tapi kan itu ya Pak Yai, yang kayak tadi misal semut ireng itu kan nggak mungkin bisa menelurkan anak sapi kalau Betul. kalau nggak tadi ada kesungguhan itu. Betul Mas Anis. Jadi itu maknanya tentang orang tua, kemudian karena kesungguh-sungguh, anaknya jadi orang besar. Gitu Ya, ini juga memberi motivasi kepada orang tua yang notabene itu para petani, wong desa, soso yang tidak berpendidikan, artinya tidak pernah mengenyam sekolahan. Sekolahnya RS saja tidak lulus. Tapi jangan putus asa. Kalau kamu punya himmatun aliyah, punya cita-cita yang tinggi dan punya semangat juga yang tinggi, tapi juga riyadhah yang sungguh-sungguh, jangan putus asa. Insya Allah kita akan melahirkan anak-anak yang hebat. Dan tembang ini tadi yang bikin itu berarti Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Apa tadi? Dandang Gulo. Dandang Gulo. Itu kan kalau saya pahami kan Dandang Gulo berarti kayak manis gitu kan. Iya. Oh. Itu manis. Mana? Ada lagi namanya nanti gending pangkur. Pangkur. Pangkur ngelingke menungso bakale mungkur. Artinya ngelingke menungso kudu ngungkur ke kadunyan. Oh, menghindari dunia. Artinya sudah mulai mengurangi untuk cinta dunia. Oh. Yuhud ya. Walaupun kita punya dunia tapi jangan terlalu cinta gitu. Betul, iya. Jadi dunia jangan ditaruh di hati kita. Ini namanya pangkur. Gadingnya itu. Dan ini kemudian sesuai juga dengan Islami juga ya Pak Yai. Betul, iya. Sebetulnya budaya-budaya Jawa itu banyak yang relevan dengan syariat agama Islam. Syariat aja ya, bukan budaya ya. Budaya, bukan budaya tapi syariat. Syariat Islam. Bukan budaya tapi syariat agama Islam. Okay. Makanya budaya Jawa itu jangan sampai dihilangkan. Artinya harus kita pertahankan. Walaupun bersaing dengan budaya Barat, budaya Arab, tapi kita orang Jawa harus punya identitas Jawa kita. Makanya setiap saya pengajian itu sering saya sampaikan Jawa-Jawanya itu. Karena agar kita orang Jawa tidak kehilangan Jawone. Ora ilang Jawone. Ora ilang Jawone. Wong Jawa ora ilang Jawone. Kayak itu ya, dulu kan ada di masjid, musola itu kan ada kentongan, beduk itu kan juga penuh dengan filosofis itu ya. Betul, iya. Kan kalau di masjid ada Mas Ardi ya. Iya. Itu kalau saya baca itu sejarahnya tuh kan kentong tong itu masjid masih kosong. Kemudian itu kosong. Dung itu beduknya itu deng itu masjidnya sedeng. Betul Mas Ani. Itu sebetulnya luar biasa. Tapi kadang anak-anak muda sekarang ini sebagian ada yang tidak mau belajar tentang itu. Berarti olah rasanya sudah mulai surut Pak Yai? Iya. Sekarang itu. Betul. Berbeda dengan orang-orang dulu. Dan kalau saya pelajari di beberapa literasi Jawa Pak Yai, kan sekarang itu sebenarnya kita agak sulit, anak-anak sekarang itu ya, agak sulit menjangkau itu. Gimana kita belajar budaya Jawa. Misal kita bilang kayak gini lah, ayo kita pelajari budaya Jawa. Tapi mereka itu bingung, saya mau melajari dari mana. Karena sekarang memang yang literasi. tua saja kadang juga nggak paham tuh ya. Iya, makanya kalau bisa, kalau boleh saya sampaikan, mudah-mudahan didengar banyak orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, hendaknya hidupkan kembali mata pelajaran seperti dulu. Seperti saya dulu Jawa, kecil itu ada bahasa Jawa, ada pendidikan bahasa Jawa. Tidak hanya menulis Hono Coroko, tapi juga kata-kata Jawa. Ini anak-anak kita harus dikasih tahu. Termasuk lagu-lagu Jawa harus diulang kembali kepada anak-anak kita, harus disampaikan, diajarkan lagi kepada anak-anak kita agar budaya kita ini tidak terkikis. Kan ini ya Pak Mas Aldi. Bayangkan aja Mas Aldi, ketika sekarang itu anak-anak muda, Gen Z terutama itu, yang pinter programmer itu itu bikin programmer tapi pakai huruf Jawa. Hono Coroko itu kan luar biasa itu kan. Betul, sebetulnya. Daripada sekarang kan sudah bisa kebaca karena apa? Hurufnya biasa tuh loh. Kalau saya mungkin kalau ini buat saran buat teman saya yang suka gambar nih Pak. Mungkin kayak misal kita Hono Coroko bisa kita buat semacam kayak kaligrafi itu loh, tulisan-tulisan indah itu kan sangat jarang sekali juga kan. Misalnya kayak orang tahiyat, orang duduk tahiyat atau orang ruko tapi pakai Hono Coroko itu sebenarnya juga bagus sekali. Hanya sekarang ini memang
anak-anak kita belum tersentuh sampai situ Mas Aldi. Kok jenengan itu bisa paham betul tentang itu karena dulu memang sempat Saya dari belajar. kecil. suka Saya ya? itu dari kecil memang suka belajar lagu-lagu Jawa. Mocopat itu. Kebetulan dari mana? sekolah SD. Malah dari sekolahan. Iya. Dari waktu saya SD itu di sekolahan saya itu diajarkan lagu-lagu Jawa, mocopat itu. Mulai dari Mijil, Gambuh, Sinom, Asmorondono, Kayak di Pangkur ya. Pangkur, Dandang Gulo. Sampai itu kan sebetulnya ada apa ya namanya? Ada urut-urutannya sebenarnya, tapi saya tidak hafal. Sampai yang terakhir. Keliang Lahat itu. Iya. Jadi ada Pocong namanya Pocong, Megatroh dulu. Megatroh ya. Megatroh itu megat roh. Iya. Megatroh. Alias meninggal dunia. Setelah megatroh terus pocong. Iya. Akhirnya nanti dipocong. Itu yang terakhir. Ya, sebelum Perjalanan megatroh itu manusia. ada namanya Mas Kumambang. Mas Kumambang itu sebetulnya menggambarkan dunia. Mas itu kan indah, tapi kemambang. Harusnya kan mas itu kan tenggelam. Tapi ada Mas Kumambang. Artinya dunia itu fata morgana. Iya. Nah, itu. Jadi ternyata budaya-budaya Jawa itu kalau kita gali itu luar biasa sebetulnya. Oh iya, pantesan dulu saya pernah di sekolah Pak Yai. Kan dulu juga saya sekolah diajari bahasa Jawa. Iya, Mas. Cuman ngantuk Pak Yai. Mungkin karena tadi nggak tahu maknanya itu ya. Betul. Tinggal nyanyiin tapi karena sulit akhirnya kan jadi nggak. Ya satu minat karena gitu. memang enggak seneng dulu. Iya. Enggak seneng, kalau dulu saya itu alhamdulillah seneng soalnya. Seneng lagu-lagu Jawa. Bahkan saya itu dulu di sekolahan seneng saya belajar Onto Wecono. Apa itu? Kayak pedalangan. Misalnya suaranya Werkudara misalnya. Slideng ganggu piye. Saya seneng. Misalnya Kresno. Nyanyi Werkudara. Ini Kresno. Berarti jenengan ini sebenarnya bisa dalang juga Pak Yai. Bisa, sedikit-sedikit bisa. Keren ini. Karena kan memang sekarang itu mungkin ya Pak Yai kan untuk menumbuhkan lagi. Iya. Ini kan kita juga di dunia digital juga. Untuk menumbuhkan lagi itu mungkin kita perlu beradaptasi juga Mas Anies di dunia digital. Karena kan mungkin anak-anak nggak suka karena mereka nggak terlalu familiar. Betul. Karena yang dilihat di HP ya apa budaya-budaya dari luar. Gitu. Iya, betul. Nggak tahu bahwa sebenarnya itu memang budaya kita itu lebih apa ya, maknanya itu lebih dalam dan sangat bermanfaat lah untuk kehidupan kita juga. Karena tadi beberapa gending Jawa itu kan juga banyak maknanya kan ternyata. Iya. Dan mungkin ya dari orang-orang tua itu harusnya ketika menyampaikan kepada anak tentang budaya Jawa itu mungkin dengan bahasa-bahasa yang bisa difahami oleh anak-anak. Ini yang harus kreatif orang tua itu. Betul. Harus kreatif, inovatif itu kan inovatif itu ya anak-anak kita itu. Bahkan kalau Jawa itu kan kalau misalkan kita pengen melestarikan itu kan bahasa keseharian kan itu ada beberapa tingkatan Pak ya. Betul ya, ini lagi. Ini yang udah mulai pudar juga. Ya. Makanya bedanya bahasa Arab, bahasa Indonesia, apalagi bahasa Inggris termasuk ya. Dengan bahasa Jawa kan jauh sekali. Ada tingkatannya. Jadi sama-sama misalnya makan. Basa Jawane mangan. Nanti nak cacilik sing isore maem. Nah, kepada orang yang lebih tinggi dahar. Adus misalnya mandi kan awake dhewe ya adus. Tapi kalau orang yang lebih cacilik nak cara ndak pakpung ya. Pakpung ya. Ya nanti kalau orang tua siram. Ya ini jangan sampai kita ini salah untuk menempatkan. Ya ini loh Mas. Ini kalau kita tidak mengkaji tentang bahasa Jawa, itu kadang kita salah menempatkan. Misalnya saya makan, ya itu kadang malah kowe agek ngopo kula nembe dahar. Nah, ini kan salah penempatan. Yang saya nembe dahar itu sebenarnya bapak nembe dahar, simbah nembe dahar. Kalau awake dhewe kula nembe maem napa nembe madang. Ya, bahasane kan macam-macam itu. Ya. Jadi mandi gitu. Sekedap nggih kula nembe siram. Nah, kan itu kan salah penempatan. Sebetulnya kula nembe adus sekedap nggih kula tak adus rumiyin. Kalau siram kula nembe papung salah lagi ya. Itu untuk anak kecil biasanya. Karena memang pelajaran kayak gitu agak memudar juga sih Pak. Betul, mungkin karena kalau saya lihat ya mungkin karena mereka itu merasa ini enggak terlalu relevan lagi apalagi di dunia sekarang lah.
Padahal itu kan kembali lagi, ternyata Jawa itu untuk mengolah rasa. Betul. Berarti kan Jawa itu kan sangat peka terhadap rasa juga Rasa, kan. betul. Terutama Sebenarnya kan tadi ada gini Mas Aldi, tingkatannya, kalau gitu. saya ngomong tentang Jawa lah Mas Aldi, relevan atau tidak kan tergantung yang bawa ya. Kita contohkan negara di Cina, itu kan budaya asalnya kan sangat tinggi. Budaya bahasanya, kemudian aksara Cinanya juga dipakai sampai sekarang. Betul, iya. Nah kita kalau misalkan membawa kayak gitu kan jadi tadi familiar loh. Betul. Ya, itu yang mungkin kita yang jadi evaluasi buat orang Jawa itu bagaimana bisa melestarikan budaya kita Jawa itu Pak Yai. Ya kadang kita ini dianggap nanti apa katro, Kuno. iya. Makanya sampai ada tuh yang apa bahasa apa namanya berita. Berita itu masih mengedepankan bahasa Jawa kan masih ada itu. Oh iya. Membawa beritanya itu Pak Yai ya. Iya, membawa beritanya itu yang membacakan berita itu pakai bahasa Jawa. Itu kan diantaranya agar bahasa Jawa kita ini tidak luntur. Kita orang Jawa. Kalau dilihat-lihat Mas Aldi itu, negara-negara yang mungkin sekarang mulai maju itu kan negara yang masih mengugemi kebudayaan lokalnya, lokal wisdomnya. Oh iya. Berarti kayak kita tadi yang jenengan ngomong Cina, terus apa termasuk lagi? Oh, India. Itu kan aksaranya masih dipakai. Iya, betul. Ya, kita orang Jawa itu Hono Coroko. Wah, saya aja udah lupa. Padahal saya dulu paling pinter Mas, saya lomba dulu tuh, waktu SD itu. Jadi bisa nulis ombak banyu kerteke ambrol. Itu Pakai aksara Jawa. Pakai aksara Jawa, pakai Hono Coroko Doto Sowolo. Itu kan sebetulnya tulisan Jawa itu saja itu kan antaranya to sama to itu kan beda. Dibedakan. Kalau Indonesia kan sama. Antara batuk sama batuk. Itu tulisannya beda. Kalau aksara Jawa loh itu. Batuk to sama to itu beda. Do sama do juga beda karena ada wedi, ada wedi. Wedi itu pasir, wedi itu takut. Kayak loro sama loro. Loro. Ya. Itu di Hono Coroko itu lebih mendetail sebetulnya. Ya, itulah makanya Jowo digowo. Itu artinya satu, kita jangan melupakan toto kromo subosito anggah ungguh. Akhirnya akhlakul karimah, akhlaknya orang Jawa itu dimanapun kita berada harus dijunjung tinggi. Yang kedua, budaya-budaya Jawa ini dimanapun kita berada harus kita tunjukkan. Ini loh saya orang Jawa. Jangan malu dengan Jawa kita. Kalau misalkan menunjukkannya lewat fashion Pak Yai? Bisa lewat fashion misalnya, lewat berpakaian. Kan pakai belangkon. Iya, itu juga bagus sekali itu sebetulnya. Pakai batik. Iya, itu kan menunjukkan keaslian orang Jawa. Jadi biar orang bisa membedakan itu. Walaupun postur tubuh juga sudah bisa dibaca itu. Iya. Artinya kan kita pengen tadi budaya kita biar tidak hilang Pak Yai. Betul. Nah, Karena gini Mas Aldi, kalau saya ngomong Jawa ini kan sebentar ini. Kalau kita belajar betul mendalami tentang budaya Jawa, apapun itulah tentang aksara Jawa, tentang tadi bahasa. Kalau benar-benar dalam itu loh ya, itu kan pakai rasa. Nah itu yang membuat tadi olah rasanya jadi apa namanya hidup tinggi kembali. gitu Iya, ya. olah rasanya tinggi, bisa hidup kembali. Berarti kalau kita berbicara tentang Jawa tadi Pak ya, apalagi olah rasa itu juga kan. Berarti kan ini ada hubungannya dengan bagaimana kita bersosial juga kan. Betul. Kayak tadi ada unggah-ungguhnya. Terutama ketika kita berhubungan dengan manusia itu kan, manusia itu kadang kan ada yang sensitif banget tuh Pak. Betul, iya. Dan kita berarti kan harus bagaimana caranya kita memahami orang lain biar kita itu misal dalam pekerjaan, dalam hal apapun itu bisa baiklah dalam itulah. Makanya kan orang Jawa tuh kan kalau ngomong kan nggak langsung to the point, tapi muter-muter dulu. Iya, iya seperti kalau kita mendengarkan itu, mendengarkan sambutan, atau sambutan pasrah manten misalnya. Masya Allah, itu kan perlu penuh dengan apa? Penuh dengan kata-kata sastra. Iya. Atau di samping sastra itu juga peribahasa. Ya, penuh dengan simbol-simbol yang harus kita ketahui apakah itu maknanya apa. Betul. Makanya kalau orang Jawa sampai ketika bikin rumah atau mantenan itu ada janur. Ya, itu ternyata bahasa Arab juga. Ja'an-nur. Nur. Kemarin Mas Aldi ada janurnya enggak? Ada. Ada lagi tebu.
Tebu. Tebu itu anteping kolbu. Oh, antep. Jadi nikah ki wis mantep tenanan. Atine. Terus ada godhong kluweh. Apalagi Godhong kluweh, daun kluweh itu agar menjadi orang yang linuwih. Orang yang punya kelebihan gitu. Oke, Pak Yai, ini menarik tentang kita bahas tentang budaya Jawa ya. Iya, Mas. Tapi ini karena kita harus iklan, maka kita sudah iklan yang mau lewat dulu. Siap, Mas. Berdiri megah di bagian tengah Pulau Jawa, inilah Masjid Agung Jawa Tengah. Tak sekedar menjadi tempat ibadah, namun juga destinasi religi yang asyik, bersejarah dan mendunia. Perpaduan budaya dari berbagai penjuru dunia, seperti pada kubah Masjid ala Timur Tengah, minaret khas Semenanjung Balkan, serta sentuhan arsitektur Jawa, semakin menambah keindahannya. 6 buah payung raksasa, gerbang Al-Qanatir khas Kolosium Roma, serta area manasik dengan replika Ka'bahnya menambah kemegahan setiap sudut Masjid Agung Jawa Tengah. Menjulang setinggi 99 meter, puncak Menara Al-Husna menyajikan panorama kota Semarang yang menakjubkan. Tak lupa, museum yang semakin menambah wawasan kita tentang perkembangan Islam di Jawa Tengah. Nikmati keseruan wisata pemancingan dan agrowisata dengan kebun kurma, melon, ubi, dan bawang merah. Tak perlu khawatir mencari penginapan. Hotel Geraha Agung siap melayani para pengunjung yang ingin beristirahat. Tersedia pusat olah-olah yang menyediakan berbagai souvenir dan kuliner khas kota Semarang. Mari nikmati wisata keluarga yang asyik dan seru di Masjid Agung Jawa Tengah. Pemirsa Mbak TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar RDI dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Kiai Haji Abdurrahim Al-Muhsin dan Mas Aldi. Nah, Pak Yai, menarik kita bahas tentang kebudayaan Jawa tadi ya. Betul, Mas. Tentang bagaimana itu Jawa harus dibawa atau digowo. Iya, digowo kemana-mana. Jadi kalau istilah pepatah itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Jadi artinya wong Jawa juga jangan sampai meninggalkan Jawanya. Walaupun mungkin orang Jawa menyebar ke Eropa, ke tanah Arab, itu tetap harus pakai harus identitas Jawanya harus masih ditampakkan. Kalau bisa ditonjolkan. Identitas Jawanya harus ditonjolkan. Saking senengnya, saking hebatnya budaya Jawa itu sampai banyak orang-orang Barat itu yang malah belajar bahasa Jawa, kebudayaan Jawa seperti itu anak bule yang bisa nyinden. Oh iya, nyinden itu kan lagu-lagu Jawa itu. Subhanallah. Ya kita yang orang Jawa aja nggak bisa nembang-nembang Jawa, yaitu seorang bule bisa nembang Jawa dan juga bisa melafalkan bahasa Jawa dengan bahasa Jawa yang halus, kromo inggil. Ada juga itu kayak kelompok orang Eropa itu orang bule tadi yang itu musik gamelan. Iya betul, banyak sekali itu. Itu yang atau gamelan atau karawitan. Itu yogonya, yogo itu penabuhnya. Itu ternyata dari orang-orang bule. Itu kan luar biasa. Kadang kita yang orang Jawa sendiri tidak mau belajar gending Jawa, tapi orang-orang luar malah seneng gending Jawa sampai belajar. Padahal kan sangat susah itu, karena sudah pakai bahasanya luar negeri sana, bahasa Inggris misalnya, bahasa Belanda, harus dirubah total dengan bahasa Jawa. Ya kita yang sudah bahasa Jawa biasa, malah tapi pengen ke Arab-Araban, ke Barat-Baratan. Tadi membahas tentang ke Arab-Araban nih Pak, yang sekarang itu mungkin di masyarakat kita, terutama di Islam lah, kan ada juga yang mereka itu karena mungkin dia merasa bahwa beragama Islam, dia tuh jadi
meniru budaya-budaya orang Arab. Yang Harus Arab jadi orang Arab itu ya. Iya. karena diasosiasikan itu Arab itu sebagai Islam, Iya, Islami iya. gitu kan. Bahkan tadilah masalah musik lah. Selain musik-musik barat itu kan sekarang juga musik-musik Arabik itu kan juga sangat Viral, digandrungi juga Iya, kan. Tapi iya, kita iya. lupa bahwa sebenarnya kita juga punya alat musik sendiri loh. Bahkan ada yang mengatakan bahwa alat-alat musik kayak gamelan itu ada yang diharamkan karena membentuk suatu bentuk apa gitulah itu kan. Kan ada juga yang kayak gitu Pak. Iya, iya, iya. Akhirnya dia milih rebana yang bentuknya netral mungkin kayak gitu. Nah, itu gimana Pak? Biar Arab itu Iya. bisa digarap. itu Makanya gimana? Arab harus digarap Iya. itu. Artinya Arab digarap itu artinya semua yang datang dari Arab itu jangan dianggap sebagai syariat. Oh. Tapi harus dipilah-pilah. Ini yang memang betul-betul syariat. Ini hanya merupakan budaya orang Arab. Contoh Pak ya, contoh. Contoh misalnya, kalau syariat itu memang kita baca Quran itu Iya. harus pakai bahasa Arab. Arab, oke. Karena Iya, memang oke. Al-Quran diturunkan dengan bahasa bahasa Arab. Ya. Sholat kita harus juga pakai bahasa Arab. Arab. Karena memang sholat itu seperti itu. Kata Rasulullah, Sallu kama ro'aitumuni usolli. Sallu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Rasulullah sholat dilihat para sahabat. Sahabat, tabi'in sampai ulama sekarang ini ya. Seperti itu sholat yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang tidak kita nafikan, kita ini sebagian memang harus berarab. Harus berarab karena Quran bahasa Arab. Sholat harus pakai bahasa Arab. Haji pun harus juga ke Arab. Karena tidak boleh ada haji ke lain Arab, tidak boleh. Karena haji itu ibadah kuno makuno, mulai dari Nabi Adam, hajinya juga di Arab. Tapi tidak semua yang datang dari Arab itu sebagai hukum syar'i. Ada yang budaya. Contohnya seperti pakai imamah. Jadi orang-orang Abu Lahab itu juga pakai gamis, pakai imamah. Karena memang budaya berpakaiannya orang sana situ. Gitu. Padahal kafir. Kafir itu. Maaf seperti sampai sekarang gitu. Dan memang ribet sebetulnya, tapi sana memang seperti itu. Saya waktu haji itu karena saya sebagai karom dan juga mimpin KPIH waktu itu saya diajak ke penyembelian hewan kurban, penyembelian dam. Jadi orang menyembelih korban, menyembelih dam itu juga pakai gamis putih coba. Pakai serban yang ada lingkarannya itu. Ini kalau kita kan ribet tuh itu. Dan kalau kita jongkok pasti jatuh. Itu ribet, tapi orang sana biasa. Karena itu budaya mereka. Kalau sana di kantor pun juga pakai gamis juga. Nggak ada orang sana di kantor pakai celana. Itu kan beda lagi budayanya. Kayak kita misalkan di sana imamah kita peci kayak gini. Ya. Sana mungkin kalau peci kayak gini nggak ada gitu ya. Nggak ada. Makanya kalau haji umroh kok pakai peci hitam berarti wah orang Indonesia. Pakai baju batik orang Indonesia. Pakai sarung Indonesia. Makanya yang perlu difahami kalau kita cermati bersama sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Gus Dur Pak, yang dulu pernah sampai Pak Karno itu, kalau kamu jadi orang Islam jangan jadi orang Arab. Kalau kamu jadi orang Hindu jangan jadi orang India. Tapi jati diri kita sebagai bangsa Indonesia terutama orang Jawa ini harus tetap dijaga dan dilestarikan. Bahkan harus kita tampakkan. Gitu. Makanya itu ada Arab digarap. Artinya jangan semua yang datang dari Arab itu dianggap syariat. Tetapi harus dipilah dan dipilih mana yang syariat dan mana yang hanya sebagai budaya. Nah, sekarang ini juga Mas Aldi, Mas Anis. Ada lagu-lagu yang Arab, kadang kita tidak tahu artinya dianggap sholawatan. Apalagi Genji yang nggak tahu, yang penting itu viral kemudian disukai digandrungi. Itu kan ya banyak sebetulnya, saya tidak hafal. Itu banyak sekali lagu-lagu yang sebetulnya tidak sholawatan, tidak menyanjung Nabi Muhammad. Itu lagu percintaan. Iya, ada lagu cinta tapi pakai bahasa Arab. Kalau di sini paling mungkin lagu dangdut itu ya. Iya. Tapi kalau misal kayak sholawatan gitu Pak ya, apakah kemudian itu harus bahasa Arab kalau sholawatan itu sendiri?
Kalau sholawat ya boleh bisa pakai bahasa kita. Kan Yang penting nanti menyanjungkan menyanjung Nabi arahnya Muhammad. kan untuk kanjeng Nabi gitu ya. Betul, iya. Misalnya itu Arab tapi kita terjemah pakai bahasa Indonesia boleh kalau di luar sholat. Ya, Bahkan juga benar, Jawa benar. juga banyak syair-syair Jawa tapi untuk menyanjung kanjeng Nabi Menyanjung kan Nabi banyak. Muhammad juga banyak. Iya, hanya yang kita ketahui kan paling banyak emang dari Arab, syair-syair Arab, sholawat atau syair-syair burdah yang dikarang Karena oleh yang saya mungkin agak Imam yang suka Al-Bushairi. juga nih Pak Yai. Ada unsur sholawatnya, unsur Islami dan Arabnya, tapi menggunakan gamelan. Kayak misal Kiai Kanjeng yang punya Cak Nun itu kan juga gamelan juga kan Pak Yai. Tapi di situ juga ada sholawatannya gitu loh. Kan itu kan juga bagian daripada kita menjunjung tinggi tadi Jawa itu sendiri itu kan. Sebetulnya bagus sekali itu kalau diadopsi misalnya ya. Akulturasi budaya tadi. Iya, iya. Jadi walaupun sholawatan tapi kita pakai musik Gamelan. gamelan. Gamelan itu sebetulnya itu kalau dipelajari itu untuk lagu apapun saja bisa. Iya. Untuk lagu apapun saja bisa. Untuk sholawatan, untuk lagu-lagu dangdut juga bisa. Itu qasidah juga bisa. Itu gending Jawa alat musik Jawa itu. Betulnya gitu. Nah, makanya orang Jawa misalnya pakai sholawatan, pakai lagu Jawa juga tidak masalah. Misalnya saya kadang sering pakai lagu, misalnya lagu kangen misalnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Kan ya sholawat tapi kita orang Jawa ya udah apa-apa. Nadanya Jawa, Nada nadanya. Jawa. Adadama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Klopo muda enake kanggo rujaan ngibadah ben besok ora katunan. Itu kan walaupun Jawa tapi kan artinya bagus. Tapi misalkan di ayat itu enak loh didengarkan loh ayatnya. Iya, sebetulnya kalau diresapi orang Jawa ya seneng sebetulnya itu. Hanya kadang ndak pakai itu. Iya, Pokoknya kudu bahasa lagunya sholawat Arab harus pakai lagu Arab. Sebenarnya tidak seperti itu Mas Aldi, Mas Anies. Boleh kita pakai lagu-lagu yang penting sopan lah lagu sopan. Lagu itu kan seni. Iya. Seni itu kan kalau Roma Irama kan seni adalah bahasa. Seni adalah bahasa. Pemersatu antar bangsa. Pemersatu antar bangsa. Seni indah dan mulia. Tiada lagi halal haram. Seni itu kan sentuhan rohani. Hidup dengan seni jadiin indah. Hanya seninya kalau baca Quran ya sudah ada tausehnya. Iya. Ada aturan pakemnya dia. Aturan pakemnya. Mungkin juga kalau kita beragama dengan seni itu kan juga lebih nikmat juga. Betul. Kan, terutama ketika kalau kita bicara berarti agama itu Jawa itu identiknya dengan seni tadi. Seni, iya. Ya, tidak hanya Jawa sebetulnya, Arab juga dengan seni. Karena memang hidup itu dengan seni jadi indah. Arab misalnya seninya baca Quran pakai lagu. Misalnya. Oh iya. Ya itu kan seni juga ya. Itu kan kadang kala orang Jawa hanya gara-gara mendengarkan Al-Quran dibaca pakai seni, itu kadang bisa nangis Mas Anies. Iya. Walaupun tidak tahu artinya loh Mas. Iya. Jadi saya itu pernah menjumpai ketika saya haji, saya umroh, ada orang Jawa banget, wong desa banget, tua. Sholat itu bisa nangis karena mendengar imamnya itu. Misalnya imamnya Syekh Sudes misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya itu sampai ada orang itu nangis. Saya tanya, "Lho Mbah kok jenengan nangis? Napa jenengan ngerti artinya Quran sing diwaca karo imame?" Alah wah, ora ngerti belas. Aku apa urane kok bahasa Arab. Indonesia ra iso. Aku saged nangis, Mbah.
Sebab aku ngrungokno lagune lho Mas. Iso trenyuh mlebu ning ati ginokku mak pengkoro pindi aku ya mbak nangis Mas. Itu gara-gara seni itu. Terenyuh gitu ya. Terenyuh. Iya, iya, iya. Lagu itu Mas. Iya, iya. Jadi ya di Jawa itu juga gitu. Jawa itu kan penuh dengan kesenian. Iya, iya. Kesenian. Makanya kan itu mungkin kalau kebudayaan sesuai dengan apa ya wilayah masing-masing Mas Aldi. Mungkin kalau di Indonesia kan banyak wilayah kayak Sunda, Jawa, Iya kemudian betul. Iya. luar Jawa juga banyak kan. Iya, Kalimantan. Sunda itu juga punya lagu-lagu daerah Iya, sendiri. iya, benar. Kalimantan punya lagu daerah sendiri. Termasuk Jawa juga punya lagu daerah sendiri. Ya ini kita orang Jawa ya hidupkan kembali. Iya. Kita harus bangga dengan lagu Jawa. Kayak Kayak itu kemarin kan sebagai- juga apa yang lagi viral itu dari timur yang kayak tabula Oh Bali dan iya, sebagainya itu kan yang juga dari bahasa-bahasa dari bahasa mereka timur juga. ya. Timur. Nah, Itu perlu kita lestarikan lagi kan. Artinya biar kita nggak tergerus budayanya kan. betul. Kalau dengan itu ya kan ada ajaran Islam istilah al-adah muhakamah itu bagaimana ya? Al-adatul muhakamah. Ya artinya kebiasaan itu bisa jadi hukum kan bisa. Ya enggak apa-apa, artinya kebiasaan-kebiasaan kita yang ada di tradisi-tradisi kita ini, Termasuk kebudayaan ini. kebudayaan kita itu ya jadikan hukum kita. Maksudnya Artinya- berarti kayak gini ya Pak ya. Kalau saya pahami itu ya, adat sebagai hukum itu kan kita hidup di masyarakat itu kan pasti ada aturan mainnya. Betul ya. Dimana kalau misal kita di masyarakat Jawa ya ada, ketika itu jadi adat itu kan aturan mainnya seperti itu gitu loh. Betul. Dan itu menjadi hukum untuk kita berperilaku juga. Betul, akhirnya. iya. Seperti tidak jauh-jauh lah misalnya kita di kampung. Iya, iya. Di kampung itu kan punya aturan sendiri. Iya, Ya, itu kan RT-nya. juga al-adal muhakamah itu. Iya benar. Ya, kita itu di kampung sudah terbiasa kalau Minggu. ada apa namanya pertemuan rutin, rutin 1 bulan setiap- sekali. Kalau ada tetangga bikin rumah, kalau orang dulu kan sambatan. Ya, itu kan memang kalau kita jadikan hukum, artinya hukum itu untuk diri sendiri loh Mas. Iya, Maksudnya untuk diri kita sendiri, kalau saya tidak ikut seperti itu, maka saya tidak enak kan seperti itu. Ya nggak kan? enak gitu. Iya, Yang penting tidak nyalahi syariat kan ya. betul, iya. Nah ini Pak Yai, saya pengen membahas tentang barat nih tadi Iya, yang iya. Pak. Saya kan juga termasuk yang Keberat-beratan. saya suka juga mempelajari ilmu-ilmu yang dari barat Pak Yai. Iya, Terutama iya. mungkin kayak filsafat, kemudian psikologi dan sebagainya lah. Dan ilmu komunikasi kan saya juga di bidang digital juga kan. Di Iya, iya. media itu kan juga berkaitan dengan komunikasi. Nah, sebenarnya bahasa barat diruat itu yang diruat tuh apanya Pak Yai? Iya. Kan di situ kan juga sebenarnya kalau kita pengen mempelajari kan di situ juga banyak ilmu kan. Yang diruat tuh apanya dari barat itu? Jadi tadi kalau Arab digarap, itu kalau garap itu kan agak tidak begitu dalam banget artinya. Tapi kalau sudah masuk di ruwat, ruwat itu misalnya ibaratnya ada orang yang punya sengkolo. Sengkolo itu musibah. Artinya apa ya? Sengkolo itu ya musibah lah. Itu biar bisa terhindar dari musibah itu harus diruwat. Ya kalau orang Jawa itu ada ruwatan. Ada ruwatan. Ya kalau bahasa barat diruwat, itu artinya budaya-budaya yang datang dari barat ke Indonesia atau ke Jawa itu harus kita pilih-pilih. Harus kita pilih-pilih. Enggak semua kita Enggak semua kita ambil. Yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita, maka harus kita buang. Jadi sekali lagi, budaya yang datang dari barat, ini jangan semua langsung kita telan mentah-mentah. Tapi harus kita pilah dan kita pilih. Ketika budaya itu tidak sesuai dengan budaya kita, harus kita buang. Kayak misalkan contoh berpakaian. Iya. Yang kedua, kalau sesuai dengan budaya kita, tetapi itu manfaat dan madorotnya banyak yang mana? Oke. Itu kalau banyak madorotnya harus kita buang. buang lagi atau kita kalau enggak kita buang misalnya kita pakai tapi kita siasati. Iya, iya. Ya, kita siasati. Oh, berarti filternya atau penyaringannya 2 kali Pak ya? 2 kali penyaringan. Kalau dari Arab itu cukup sekali. Jadi kayak iklan apa itu kali penyaringan. Jadi kalau dari Arab itu cuma sekali saringannya. Tapi kalau Barat itu 2 kali. 2 kali penyaringan. Yang pertama, kalau mang itu nggak sesuai dengan budaya kita, buang. Buang. Yang kedua, Penyaringan kedua. kalau sesuai
itu masih kita filter lagi. Itu mandorotnya sama Mandorotnya manfaatnya. sama manfaatnya banyak yang mana? Oke. Budaya yang datang itu. Nah, itu sampai seperti itu kalau budaya barat. Makanya ya ternyata anak-anak sekarang itu banyak menggeluti budaya barat. Padahal budaya barat juga tidak semua mandorot untuk kita. Ternyata banyak manfaatnya seperti teknologi. Teknologi ini kan banyak didatangkan dari barat. Walaupun orang-orang barat ternyata itu juga mengadopsi dari hukum-hukum Islam. Sumbernya dari Al-Quran. Sumbernya dari hadis. Karena kecerdasan mereka dan semangat mereka untuk mendalami sehingga satu ayat kadang itu bisa menjadi penemuan-penemuan yang luar biasa. Dan bahkan orang-orang barat itu juga ada yang belajar dari orang Jawa juga Pak Yai. Terutama budaya-budaya Jawa. Ya tadi itu ya. Nah, ternyata sains yang mereka kembangkan itu ternyata ada juga yang mereka ambil dari Jawa. Dari Jawa itu. Kayak misal di Yogyakarta itulah ada yang tentang kaitannya Gunung Merapi dengan Laut Kidul itu. Ternyata itu memang ada penjelasan ilmiahnya gitu loh. Pak. Bisa ilmiah gitu ya. Dan orang Jawa ternyata udah tahu dari dulu. Tapi ilmiahnya enggak tahu orang Jawa kadang gitu. Iya, mungkin nggak dijelaskan. Betul. Baru diteliti oleh orang Barat. Iya, gitu. orang Jawa itu kan banyak sanepo tapi tidak dijelaskan. Hanya kelemahannya di situ, Mas. Mungkin gara-gara itu sekarang jadi menurun gitu ya. Ya, dari dulu memang gini. Jadi orang-orang dulu itu sudah terbiasa kalau kamu sama orang tua jangan banyak tanya. Ini budaya dulu orang Jawa yang jeleknya di situ, Mas, mungkin. Contoh misalkan ada dawuh ojo linggih ning tengah lawang. Ora elok gitu kan. Itu kalau kita dulu itu kan enggak berani tanya. Napa ora elok? Pokoknya ora dilakoni gitu. Pokoknya ora elok ki tidak, elok ki apik, ora apik kan gitu. Tidak baik. Tidak baik itu kalau bapak ibu kita dulu tidak menjelaskan mandorotnya seperti ini, membahayakan seperti ini. Ya, padahal ketika kita sudah paham, akhirnya kita kaji, ternyata mangan ning tengah lawang, siji ora apik, engko nek ana wong lewat kesampar, engko ndak piringi utah. Sing nomor loro, lawang itu kan cedak dalan. Itu nanti kalau kita makan enak, terus ada orang lewat melihat, itu kan Rasulullah tidak boleh seperti itu. Karena kata Rasulullah, ketika kamu masak, yang tetanggamu itu bau-baunya, bau harumnya masakanmu, sedapnya itu ya. Itu harus kamu kasih. Makanya kalau kamu masak sayur yang enak, kasih kuah yang banyak, nanti bisa berbagi kepada tetangga yang sempat mencium aroma masakanmu itu. Nah, ini sebenarnya kan ada jaringan pikiran logika kayak gitu juga. Ya, ini dulu orang dulu itu tidak menjelaskan. Iya. Misalnya kayak ojo lungguh ning bantal ora elok udah udunen. Iya, udunen ya. Nah, sekarang ini kan malah anak-anak walah ya boten mosok lungguh ning bantal udunen. Orang logis ya. Kan enggak logis. Ya padahal maksudnya ya ora ngono. Wong bantal iku nggo sirah. Ora pantes nak dilemekan bokong. Ya. Orang sekarang sopan tapi kan ada yang memang bantal khusus untuk pantat kan soalnya ada. Ini ya tentang budaya barat ya. Kan dulu ada tokoh Mas Aldi itu kan mengatakan begini. Saya tuh ke barat. Itu malah di sana malah ajaran Islam itu malah dipakai. Contoh kebersihannya, keteraturannya. Betul. Tapi ketika saya kok di negara kita yang notabene itu Islamnya itu banyak. Iya, itu malah dipakai. Islam. Itu gimana itu? Iya, betul. Jadi gini, karena ternyata orang-orang barat itu memahami apa yang dicantumkan dalam hukum Islam, apa yang diperintahkan ya, apa yang diperintahkan dalam Islam itu ternyata manfaatnya luar biasa, seperti kebersihan. Saya kan pernah ceramah di Taiwan saja itu. Ya, jadi yang undang itu memang ya orang-orang kita, ya, para TKI itu, ya di sana. Ternyata masya Allah negara sana itu di Taiwan itu, saya di ibu kota Taiwan namanya Taipei, itu bersih luar biasa, bersih, tertib, rapi. Itu kan ajaran Islam semua itu, bersih, an-nadhafah, at-tuhur syatrul iman kan itu, kerapian. Innallahal jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka keindahan. Di sana tercipta, Mas. Jadi rapi, tertib gitu. Tertib itu Masya Allah. Di sana itu tidak ada polisi terus di jalan raya, tidak ada. Polisi di jalan raya itu kan di Indonesia itu. Di sana polisi tidak ada di jalan raya. Ya, ini ternyata memang
orang-orang sana itu ketika belajar Islam itu tidak untuk mengimani, tapi hanya diambil kebaikannya saja. Tetap tidak iman, tapi hanya diambil Kebaikannya. sisi kebaikannya. Langsung dipraktikkan. Ya kalau kita ini kan yang penting kita pokoknya ngaji bareng-bareng, tapi kita prakteknya yang masih kurang. Makanya ada istilah Islam KTP. Betul. Dan di sana wajib orang-orang luar itu, di barat itu, kedisiplinannya juga tinggi, Iya, disiplin. iya. Padahal kan kita yang kita Yang punya diajarkan, ajaran ya. iya, yang punya ajaran karena kita mayoritas orang Islam. Ajaran sholat itu kan sebetulnya juga melatih kita disiplin. Karena Tertib kan ya. iya. Karena kan sholat itu kan innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta ya itu. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan bagi orang beriman yang waktunya sudah ditentukan. Artinya sholat kan melatih kita disiplin. Disiplin waktu. Iya. Tapi ternyata orang-orang barat itu tidak sholat. Tapi kedisiplinannya tinggi. Berbeda dengan kita kan waktunya sering molor kalau kita ini. Acara 4 jam 8 mulai jam 9. Jadi kan sering tuh kalau ngisi ceramah apa gitu. Iya. Panitianya belum datang pernah. Makanya saya itu latihan. Latihan kalau datang itu tepat waktu saya. Iya. Saya itu tepat waktu. Apakah itu termasuk karena seperti itu ya? Iya. Jadi faktor kemunduran Islam atau bagaimana itu? Ya juga bisa. Hanya Islam hanya agamanya saja, tapi ajarannya tidak dilaksanakan. Itu juga seperti itu. Makanya ya kembalinya nanti kepada Arab, berarti artinya ajaran-ajaran Arab yang memang itu sebagai syariat harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau Mas Aldi sering baca buku filsafat atau apa karena tadi Islam itu di sini enggak begitu menarik atau bagaimana itu? Enggak juga sih Mas, karena ya pengen tahu lah kan ajaran-ajaran, bukan ajaran sih ilmu-ilmu mereka kan juga berkembang pesat juga kan, terutama di beberapa bidang. Jadi pengen gimana caranya kita sebagai orang Islam juga bisa menyesuaikan gitu loh. Betul. Dan terutama di dunia sekarang itu kan kita perlu mengsintasiskan tadi 3 agama, sains dan juga tadi kayak misal komunikasi, filsafat itu kan juga perlu kita padukan gitu kan. Betul. Kalau yang sekarang kan yang viral Pak Yai, di Indonesia itu malah masih sibuk dengan Habib-Habiban, gus-gusan. Tapi di negara lain sudah sibuk bikin nuklir, bikin pesawat yang canggih. Itu kan gimana Pak Yai itu menanggapi itu? Ya, ini termasuk ketinggalan kita kan di situ. Jadi hal-hal yang tidak tidak baku itu malah kita bahas terus. Yang bukan prioritas itu ya? Iya. Itu malah kita bahas tidak selesai. Sebetulnya kita harus membahas yang lainnya yang lebih bermanfaat untuk masyarakat, untuk umat, tapi malah kita membesar-besarkan hal yang sebetulnya sudah tidak perlu dibahas lagi. Ya, artinya kan itu nggak penting untuk kita bahas terus ya. Iya. Karena nanti kalau kita bahas terus, jadi peradabannya itu nggak maju-maju. Nggak maju-maju, karena hidupnya hanya ngurusi kayak gitu. Terus energinya habis lah. Energi habis, waktunya habis, tapi hanya untuk membahas hal yang satu itu. Dan kalau dibahas tidak ada selesainya. Dan ini waktu kita juga habis ini Mas. Ini Pak Yai mungkin ada intisari atau closing statement tentang tema malam ini, Jawa digowo, Arab digarap, Barat diruat. Iya. Jadi yang pertama seperti awal saya sampaikan, Jawa digowo itu artinya kita sebagai orang Jawa harus ngugemi Jawa kita. Kita harus konsisten dengan Jawa kita. Jawa itu meliputi anggah ungguh, subosito, sopan santun, akhlakul karimah. Akhlaknya orang Jawa walaupun dimanapun kita berada harus kita jaga. Yang kedua, kita orang Jawa harus konsisten di dalam menjaga budaya Jawa. Jangan sampai budaya Jawa ini tergerus dengan kebudayaan-kebudayaan yang datang baik dari Arab maupun dari Barat. Yang selanjutnya, Arab digarap. Apapun yang datang dari Arab, jangan dianggap itu semua syariat. Tetapi kita harus pandai memilah dan memilih mana yang syariat dan mana yang budaya. Yang memang sifatnya syariat harus kita kerjakan sesuai. Tapi kalau yang budaya itu bisa kita rubah sebagaimana budaya yang ada di tanah air kita, di Indonesia atau di Jawa. Selanjutnya kalau yang Barat harus diruat itu memang lebih dalam lagi.
kebudayaan-kebudayaan barat yang datang di negara kita, datang di Jawa terutama, itu harus dipisah-pisahkan. Kalau tidak sesuai dengan budaya kita harus dibuang. Tapi yang sesuai itu juga masih harus difilter lagi. Kalau itu ada manfaatnya, banyak manfaatnya harus kita ambil, yang madorot kita tinggalkan. Seperti teknologi itu kan karena kita butuh. Kita butuh teknologi. Ya harus kita ambil itu. Tapi kalau yang madorot ya harus kita tinggalkan. Kita buang. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Yai sudah rawuh dan memberikan wawasan yang banyak tentang kebudayaan kita. Mas Aldi ada tambahan? Cukup Mas Anis. Cukup ya. Oke, pemirsa Mejati TV, para penonton, sahabat Ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Demikian Ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.